Lukas pasal 8. Perempuan-perempuan yang mengiring Tuhan Yesus. Ayat 1, maka terjadilah sesudah itu, ia pergi ke seluruh kota dan desa, memberitakan dan mengabarkan Injil tentang kerajaan Allah, dan ke-12-nya adalah bersama-sama dengan dia. Dan beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan kelemahan-kelemahan, Maria yang disebut Magdalena, yang daripadanya sudah keluar 7 setan. Dan Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, dan Susana dan banyak lainnya, yang melayani dia dengan harta mereka. Perumpamaan seorang penabur. Ayat 4, dan ketika banyak orang berkumpul bersama-sama dan datang kepadanya dari setiap kota, berkatalah ia dengan suatu perumpamaan. Seorang penabur pergi keluar untuk menabur benihnya, dan ketika ia menabur, sebagian jatuh di tepi jalan, lalu diinjak-injak orang dan burung-burung di langit melahapnya. Sebagian jatuh di atas batu karang dan segera sesudah ia tumbuh, layulah ia, sebab kekurangan air. Sebagian jatuh di antara semak duri, dan semak duri itu tumbuh bersama dan mencekiknya. Tetapi yang lain jatuh di atas tanah yang baik, lalu tumbuh dan mengeluarkan buah 100 kali ganda. Dan sesudah ia mengatakan hal-hal ini, ia berseru, "Siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, katanya, apakah artinya perumpamaan ini? Ia berkata, "Kepadamu dikaruniakan untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada yang lain dalam perumpamaan, supaya dengan melihat mereka tidak nampak dan dengan mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan ini, benih itu ialah firman Allah. Yang di tepi jalan, adalah mereka yang mendengar, kemudian datang si iblis dan mengambil firman itu keluar dari hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di atas batu, adalah mereka, yang ketika mendengar, menerima firman itu dengan sukacita, tetapi mereka ini tidak berakar, yang percaya untuk seketika saja dan pada masa percobaan, mereka undur. Dan yang jatuh di antara semak-semak duri, adalah mereka yang telah mendengar, terus tumbuh tetapi dicekik oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup ini, dan tidak menghasilkan buah sampai sempurna. Tetapi yang di tanah yang baik adalah mereka yang mendengar firman itu, menyimpannya di dalam hati yang tulus dan baik, dan menghasilkan buah dengan bertekun. pelita yang menyala. Ayat 16. Tidak seorang pun menyalakan sebuah pelita, lalu menutupinya dengan sebuah bejana atau meletakkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki pelita, supaya mereka yang masuk ke dalam dapat melihat terang itu. Karena tiada suatu rahasia pun yang tidak akan dinyatakan, ataupun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui dan akan ketara. Sebab itu perhatikan bagaimana kamu mendengar, karena barang siapa memiliki, kepadanya akan diberikan lagi dan barang siapa yang tidak memiliki, daripadanya akan diambil, bahkan apapun yang dianggap dimiliki olehnya. Ibu dan saudara-saudaranya datang. Ayat 19, kemudian datanglah kepadanya, ibu dan saudara-saudaranya, dan mereka tidak dapat mendekati dia, sebab orang banyak itu. Hal itu dikatakan kepadanya oleh seorang yang berkata, ibumu dan saudara-saudaramu berdiri di luar, ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab dan berkata kepada mereka, Inilah ibuku dan saudara-saudaraku, yaitu yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Tuhan Yesus menghentikan angin ribut di danau. Ayat 22, maka terjadilah pada suatu hari, ia masuk ke dalam sebuah perahu dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke seberang danau ini." Dan mereka berangkat. Tetapi sementara mereka berlayar, ia tertidur. Lalu datanglah angin topan ke danau itu, dan perahu mereka dipenuhi dengan air dan berada dalam bahaya. Maka datanglah mereka kepadanya dan membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Kemudian ia bangkit dan menghardik angin dan air yang bergelora itu, lalu mereka reda dan menjadi tenang.
Maka ia berkata kepada mereka, "Di mana imanmu?" Dan sambil ketakutan mereka heran, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, karena ia memerintah bahkan angin dan air, dan mereka menurut kepadanya." Orang gila Gadara disembuhkan. Ayat 26, kemudian sampailah mereka ke negeri orang Gadara yang berseberangan dengan Galilea. Dan setelah ia naik ke darat, bertemulah dengan dia seorang laki-laki di negeri itu yang sudah lama bersetan, tidak berpakaian dan juga tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak dan menjatuhkan diri di hadapannya dan berkata dengan suara yang keras, "Apakah urusanku dengan engkau, Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi? Saya mohon kepadamu, jangan siksakan saya." Karena Yesus telah memerintahkan roh najis itu keluar dari orang itu, sebab seringkali roh itu menguasainya, maka ia diikat dengan rantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan ikatan-ikatan itu dan dihalau oleh setan ke padang gurun. Dan Yesus bertanya kepadanya, katanya, "Siapa namamu?" Dan ia berkata, "Legion," sebab ada banyak setan yang masuk ke dalamnya. Maka mereka memohon kepadanya agar ia jangan memerintahkan mereka keluar ke dalam lubang tanpa alas. Adalah di sana sekawanan babi yang banyak, sedang makan di atas gunung, dan mereka memohon kepadanya agar ia memperkenankan mereka masuk ke dalamnya dan ia mengizinkannya. Kemudian setan-setan itu keluar dari orang itu dan masuk ke dalam babi-babi itu, dan kawanan ternak itu lari dengan kalap menuruni bukit masuk ke dalam danau dan mati lemas. Ketika penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang sudah terjadi, mereka lari dan pergi menceritakan hal itu di dalam kota dan di kampung-kampung. Kemudian mereka keluar hendak melihat apa yang telah terjadi, dan datang kepada Yesus serta menemukan orang yang daripadanya telah keluar setan-setan itu, sedang duduk di kaki Yesus, berpakaian dan berpikiran waras, maka takutlah mereka. Juga mereka yang melihatnya, menceritakan kepada mereka bagaimana caranya orang yang dirasuk setan-setan itu telah disembuhkan. Kemudian semua orang banyak di sekitar negeri Gadara itu, memohon kepadanya untuk pergi meninggalkan mereka, karena mereka dicekam ketakutan yang sangat besar. Lalu ia masuk ke dalam perahu dan kembali. Tetapi orang yang daripadanya telah keluar setan-setan itu, memohon kepadanya supaya ia boleh bersama-sama dia, tetapi Yesus menyuruhnya pergi, katanya, "Kembalilah ke rumahmu sendiri, dan ceritakanlah betapa besar hal-hal yang telah diperbuat bagimu." Lalu ia pergi dan memberitakan ke seluruh negeri itu, betapa besar hal-hal yang telah dilakukan Yesus kepadanya. Tuhan Yesus menyembuhkan anak Yairus dan perempuan yang sakit perdarahan. Ayat 40, maka terjadilah, ketika Yesus telah kembali, orang banyak menyambut dia dengan gembira karena mereka semuanya sedang menantikan dia. Dan lihatlah, seorang bernama Yairus datang, ia adalah pemimpin sinagoga dan ia sujud di kaki Yesus, sambil memohon kepadanya supaya ia mau datang ke rumahnya. Karena ia mempunyai seorang anak perempuan tunggal, kira-kira 12 tahun umurnya dan ia berbaring hampir mati. Tetapi ketika ia pergi, ia didesak-desak orang banyak. Maka adalah seorang wanita yang sakit perdarahan sudah 12 tahun, yang telah menghabiskan seluruh penghidupannya untuk tabib-tabib, tetapi tidak seorang pun dapat menyembuhkannya. Ia datang di belakangnya dan menjamah kelim jubahnya, dan dengan seketika perdarahannya terhenti. Lalu Yesus berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Ketika semua menyangkalnya, Petrus dan mereka yang ada bersamanya berkata, "Guru, orang banyak mendesak dan menekan dikau, dan engkau berkata, siapa yang menjamah aku?" Tetapi Yesus berkata, "Seorang telah menjamahku, karena aku merasa ada kuasa yang telah keluar daripadaku." Maka ketika perempuan itu melihat bahwa ia tidak dapat bersembunyi, ia datang dengan gemetar dan sujud di hadapannya,
Ia menyatakan kepadanya di hadapan semua orang banyak itu, mengapa ia telah menyentuhnya dan bagaimana ia telah disembuhkan seketika itu. Ia berkata kepadanya, "Anak perempuan, tenanglah, imanmu telah menyembuhkan engkau, pergilah dengan sejahtera." Ketika ia sedang berbicara, datanglah seseorang dari rumah pemimpin sinagoga itu, sambil berkata kepadanya, "Anak perempuanmu telah mati, jangan menyusahkan guru." Tetapi ketika Yesus mendengar itu, ia menjawab kepadanya, katanya, "Jangan takut, percaya saja, dan ia akan disembuhkan." Ketika ia masuk ke dalam rumah itu, ia tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bapak ibu anak perempuan itu. Dan semua menangis serta meratapinya, tetapi ia berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka mentertawakannya, karena mengetahui bahwa ia telah mati. Tetapi setelah Yesus menyuruh mereka semua keluar, ia memegang tangannya dan berseru, katanya, "Nak, bangunlah." Lalu rohnya datang kembali dan ia bangkit dengan segera. Lalu ia memerintahkan supaya memberinya makanan. Maka orang tuanya tercengang-cengang, tetapi ia melarang mereka agar tidak menceritakan apa yang telah terjadi kepada siapapun.